Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izenova Najla dari kelompok B7 dengan NIM G00240220. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomis dari traktus respiratorius superior dan inferior dan juga anatomi dari core. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang traktus respiratorius superior. Nah, jadi yang pertama itu ada bagian nasus. Nasus atau biasa dikenal dengan hidung adalah bagian traktus respiratori superior yang terletak di superior palatum durum dan mencakup organ penciuman perifer. Nah, nasus ini sendiri ada yang bagian eksternus dan ada bagian kavitas nasi, ya. Nasus eksternus itu adalah bagian yang terlihat dari luar yang menonjol dari wajah pada bagian anterior. Kerangkanya sebagian besar itu terdiri dari tulang rawan. Nah, lalu ada yang kavum nasi. Kavum nasi ini adalah suatu ruangan yang berbentuk baji yang memanjang dengan basis di inferior yang besar dan sebuah apeks di superior yang sempit. Nah, di kavum nasi ini dia punya apertura. Ada apertura anterior yang biasa disebut dengan nares, sama ada septum nasi. Tadi apertura anterior sama apertura posterior yang biasa disebut dengan koana. Nah, lalu ada septum nasi yaitu pemisah kavitas nasi dextra sama yang sinistra. Selanjutnya kavum nasi itu kan punya 3 regio. Ada vestibulum nasi, regio respiratoria, sama regio olfaktoria. Kalau vestibulum nasi dia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Lalu regio respiratoria itu untuk menunjang proses pernapasan, sedangkan regio olfaktoria itu dia sebagai mengenali berbagai macam bau. Nah, lalu ada septum nasi atau dinding media. Di sini ada yang menyusunnya yaitu ada cartilago septinasi di anterior, terus ada vomer dan lamina perpendicularis os ethmoidal di posterior, os nasal sama crista nasalis, os maxilla dan os palatinum. Nah, selanjutnya, jadi di dinding lateral kavum nasi itu punya 3 lengkungan tulang yang biasa disebut dengan kongka. Nah, ada kongka superior, media, sama inferior, ya. Nah, kongka nasalis ini bakal membagi kavum itu menjadi 4 saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidal. Nah, dia itu terletak antara kongka nasalis superior dengan atap nasi yang muaranya itu di sinus sphenoidalis. Nah, lalu ada meatus nasi superior. Dia itu terdapat muara di cellulae ethmoidalis posterior. Sedangkan meatus nasi media itu ada terdapat bangunan yaitu pula ethmoidalis yang nanti muaranya di cellulae ethmoidalis media, lalu hiatus semilunaris yang muaranya nanti di sinus maxillaris, lalu ada infundibulum ethmoidal yang nanti dia bakalan menjadi sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior. Lalu ada proses uncinatus yaitu merupakan batas bawah hiatus dari semilunaris. Lalu ada meatus nasi inferior. Nah, dia ini nanti terdapat muara dari ductus nasolacrimalis, ya. Selanjutnya sinus maxillaris itu dia punya bagi dinding lapisan anterior, posterior, media, superior sama inferior. Ya, sedangkan dia dineurovaskularisasi oleh nervus alveolus superior, terus arteri vena infraorbitalis sama arteri vena facialis, ya. Selanjutnya kita ada di korelasi klinis, ya. Di bagian traktus respiratorius superior ini yang pertama ada korelasi klinisnya itu ada fraktur nasal. Nah, fraktur nasal itu berarti terjadinya patah tulang di bagian hidung, ya. Biasanya karena dia bisa dari trauma dan dapat menyebabkan deformitas atau epistaxis atau mimisan, ya. Nah, pada fraktur nasal yang parah, gangguan pada osa dan kartilago menyebabkan pergeseran hidung. Selanjutnya ada korelasi klinis yaitu deviasi septum nasi. Nah, deviasi penyimpangan septum nasi merupakan terjadi akibat cedera lahir, tetapi lebih sering terjadi pada saat remaja maupun dewasa, itu biasa akibat dari trauma. Pada beberapa kasus, deviasi itu bisa terjadi sangat parah sehingga septum nasi bersentuhan dengan dinding lateral kavum nasi sehingga mengganggu proses pernapasan. Hal ini dapat diperbaiki dengan pembedahan.
Lalu ada epistaksis ya, tadi mimisan. Terus ada rinitis, berarti kondisi inflamasi dan pembengkakan mukosa hidung. Lalu ada sinusitis dan ada faring. Tadi setelah hidung ada faring. Nah, faring ini sendiri terbagi menjadi 3. Ada nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Nah, nasofaring itu terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mole. Nah, sedangkan orofaring itu dia terletak di posterior cavum oris, laryngofaring itu terletak di posterior laring ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tractus respiratorius yang inferior ya. Nah, yang pertama ada trakea. Nah, trakea ini sendiri dia itu secara skeletopis itu dia terletak setinggi VC 4 hingga VT 4 atau 5, yang kemudian nanti dia bakalan bercabang jadi bronkus primarius, dexter, dan sinister. Nah, percabangan ini disebut dengan bifurcatio-trakea yang tingginya di VTH 4 atau 5 ya. Lalu trakea ini divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Terus ada vena yaitu plexus thyroideus yang dibentuk oleh vena tiroidea inferior. Nah, inervasinya itu dari simpatis truncus simpaticus. Kalau parasimpatisnya ada nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens ya. Lalu ada organ kedua ada bronkus ya. Nah, bronkus ini nanti ada bronkus primarius, ada bronkus secundus, sama ada bronkus tertius ya. Selanjutnya ada pleura. Nah, pulmo itu kan dia dilindungi oleh 2 selaput serosa yang disebut pleura yang berasal dari mesoderm. Pleura terdiri dari 2 lapisan, ada pleura parietalis, pleura visceralis. Nah, kalau parietalis itu lapisan yang melekat pada dinding toraks. Pleura visceralis berarti lapisnya melekat pada pulmo secara langsung, kecuali hilum pulmonalis. Nah, berdasarkan topografinya, pleura parietalis itu terbagi menjadi pleura terminalis, pleura parietalis pars causalis, terus ada pars mediastinalis, ada pars diafragmatica, sama pleura cervicalis ya. Lalu inervasinya pleura parietalis itu dia diinervasi oleh nervus intercostalis, sedangkan pleura parietalis pars diafragmatica dan pars mediastinalis itu dia dipersarafi oleh nervus phrenicus. Sedangkan pleura visceralis itu dipersarafi oleh serabut general visceral afferent GVA yang bisa menyimbul, tidak timbul, dan nyeri biasanya tidak timbul dari jaringan ini. Selanjutnya organnya ada pulmo atau paru-paru ya. Nah, pulmo itu ada pulmo dexter sama ada pulmo sinister. Kalau yang dexter itu dia punya 3 lobus, sedangkan pulmo sinister itu dia punya 2 lobus. Nah, kalau inervasinya sendiri itu dia ada dari inervasi pleura visceralis dan struktur lain pulmo berasal dari plexus pulmonalis. Nah, plexus pulmonalis terletak di anterior dan posterior bifurcatio trachealis dan bronchus primarius. Plexus anterior lebih kecil daripada plexus posterior. Percabangan dari plexus pulmonalis berasal dari truncus sympathicus dan nervus vagus. Nah ya, jadi visceral afferentnya itu pertama ada nervus vagus yang memberikan konstriksi bronchus et bronchiolus. Nah, yang kedua ada sistem simpatis, itu dilatasi oleh bronchus et bronchiolus ya. Untuk korelasi klinisnya itu sendiri, yang pertama ada bronkoskopi. Nah, bronkoskopi itu dilakukan jika pencitraan radiologis mengungkapkan adanya nodul yang mencurigakan dan biopsi diperlukan untuk menyingkirkan diagnosa tumor. Indikasi bronkoskopi lainnya adalah untuk memperoleh bahan untuk identifikasi patogen pada kasus pneumonia yang resisten pada obat.
Lalu ada tracheostomy. Tracheostomy itu merupakan tindakan pembedahan dengan membuka trakea karena obstruksi atau kesulitan bernafas. Nah, pada pasien yang mengalami obstruksi atau kesulitan bernafas, itu dia akan melakukan tindakan tracheostomy ya, untuk membuka trakeanya supaya dia bisa bernafas. Nah, lalu ada hidrotoraks. Berarti di dalam kafum pleuranya itu terisi oleh cairan. Kalau hemotoraks berarti kafum pleuranya itu berisi oleh darah karena dia hemo ya. Lalu ada silotoraks. Silo berarti dia getah bening. Berarti di kafum pleuranya itu berisi cairan getah bening. Nah, selanjutnya ada piotorak. Piotorak itu seperti nanah ya, kayak pus nanah. Jadi di dalam toraknya itu ada nanah, kafum pleura itu ada nanah. Lalu ada efusi pleura. Nah, ini tuh maksudnya adalah kelebihan cairan yang terkumpul dalam kavitas pleuralis yang dapat mengakibatkan pulmokolaps ya. Lalu ada torakosentesis yang merupakan jika ada cairan berlebih di pleura dapat dikeluarkan dengan memasukkan jarum di anterior melalui SIC ke-7. Jarum itu dimasukkan di tepi atas koste untuk menghindari kerusakan nervi dan fasa darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi core. Nah, berada pada core itu atau jantung itu berada pada kavitas torakis, tepatnya pada mediastinum inferius bagian medius. Nah, core itu yang terbungkus perikardium akan diletakkan pada rongga dada. Nah, dia itu pertama akan membentuk ligamen sternoperikardiaka. Itu pada ligamen yang terdapat pada sternum atau corpus sterni ya. Lalu ada bagian antero inferiornya itu pada sternum processus poideus itu akan membentuk ligamen perikardiaka. Lalu bagian inferiornya itu pada bagian diafragma dia akan membentuk ligamentum pericardiofrenica. Lalu pada bagian posterior dia akan membentuk ligamentum vertebropericardiaka. Lalu ada batas-batas core. Nah, batas atas itu dia mencapai setinggi cartilago costalis 3 di sisi kanan sternum dan spatium intercostalis 2 di sisi kiri sternum. Untuk batas kanan, dia membentang dari cartilago costalis 3 kanan sampai di dekat cartilago costalis 6 kanan. Lalu batas kiri turun ke lateral dari spatium intercostal 2 sampai apex yang terletak di dekat linea medioclavicularis di spatium intercostal 5. Lalu di batas bawah dia membentang dari ujung sternalis cartilago costalis 6 kanan sampai di apex pada spatium intercostalis 5 dekat linea medioclavicularis. Nah, core ini memiliki 4 katup. Ada katup semilunaris yaitu valva aorticus dan valva truncipulmonalis. Sedangkan katup arterioventricularis itu ada valvula tricuspidalis sama valvula mitralis. Nah, katup membuka dan menutup sebagai respon terhadap perubahan tekanan saat jantung berkontraksi dan berelaksasi. Lalu selanjutnya ada skeleton cordis atau struktur yang berfungsi sebagai kerangka yang mempertahankan integritas jantung dan sebagai tempat pelekatan kupis atau katup. Nah, skeleton cordis ini ada 4. Ada annulus atrioventriculus, ada trigonum fibrosum, ada annulus fibros, sama ada septum membranaceum. Nah, annulus itu sendiri dibagi menjadi 4. Ada annulus atrioventricularis yang dexter dan sinister, lalu ada annulus valva aorta, dan ada annulus valva truncipulmonalis. Lalu trigonum fibrosum juga terbagi menjadi 2, ada yang dextra dan ada yang sinistra. Selanjutnya ada perikardium. Perikardium itu terbagi menjadi 2, ada perikardium fibrosum sama ada perikardium serosum. Nah, lalu kita melakukan struktur anatomisnya. Nah, pada bagian luar atau eksternal dari core itu terdapat apex, basis, dan 4 margo serta 4 fasies. Nah, lalu core itu juga ada atrium dextra
dexter dan atrium sinister, lalu ada ventriculus dexter sama ada ventriculus sinister. Itu nanti ada perbedaannya. Lalu selanjutnya bagaimana aliran darah ke jantung? Nah, itu pertama, darah itu dari seluruh tubuh yang akan mengandung CO2, dia masuk ke atrium dexter melalui vena cava superior dan vena cava inferior, lalu masuk ke valva tricuspidalis sehingga katupnya itu terbuka, lalu dia masuk ke ventricular dextra. Kemudian katup valva pulmonalisnya terbuka dan dia masuk ke pulmo untuk untuk perubahan pertukaran gas ya. Jadi O2 itu dia melalui trunkus pulmonalis. Lalu valva aorticusnya terbuka, darah yang akan mengandung O2 itu akan masuk ke atrium sinistra melalui vena pulmonaris dextra dan sinistra. Nah, lalu katup valva mitralisnya terbuka, ventrikelnya menuju ke ventrikel sinistra, dan ventrikel sinistra itu akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan neurovaskularisasi jantung atau yang vaskularisasi jantung ya. Yang pertama ada aorta ascendens. Nah, nanti aorta ascendens ini dibagi menjadi dua. Ada aorta coronaria dextra sama ada yang sinistra. Nah, untuk coronaria dextra sendiri nanti ada bagi menjadi ada ramus nodus SA yang nanti bakal menjadi sebagai konduksi pada jantung, lalu ada ramus marginalis dextra dan ada ramus interventriculis posterior. Sedangkan coronaria sinistra itu ramus interventriculis anterior dan nanti bakal menjadi rami lateralis. Sedangkan ramus complexus itu akan menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, lalu ada klinisnya ya. Nanti seperti yang paling sering adalah atrial septal defect. Nah, itu adalah terdapat ketidaksempurnaan pada proses penutupan septum interatrial. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.